Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembelajar dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sharing tentang analisis butir soal menggunakan pemodelan RAS ya. Ini baru pengantar. Nanti kita akan membahas tentang bagaimana menganalisis butir soal dengan RAS step by step sehingga kita benar-benar tahu untuk membaca hasil analisis itu sendiri. Nah, sebagai pengantar dulu, eh, pembelajar yang berbahagia. Jadi, bagi kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, tentunya data-data hasil evaluasi pembelajaran, baik itu formatif, sumatif, ya, itu sangat penting sekali, ya. Bagaimana ya namanya data-data itu nanti bisa menceritakan banyak hal tentang pekerjaan kita sebagai seorang guru, bagaimana kita selama ini melaksanakan pembelajaran, ya. Kita bisa mendapatkan informasi itu dari sebuah data-data yang kita analisis. Tentunya ini sangat penting sekali bagi kita semuanya. Nah, terlebih lagi ketika kita itu menyusun sebuah soal, menyusun sebuah instrumen yang sudah bagus, kisi-kisinya bagus, dan harapan kita itu benar-benar bisa untuk mengukur yang sebenar-benarnya terhadap sebuah evaluasi itu. Tapi sayangnya analisisnya masih sederhana, hanya daya serap ya, kemudian tingkat kesulitan butir soal atau apa namanya itu average rata-rata dan seterusnya. Ini sayang sekali ya. Bahasanya eman-eman gitu. Sehingga kita perlu menganalisis tingkat lanjut yang harapannya itu nanti benar-benar bisa mendeskripsikan ya analisis itu untuk kebutuhan kita sebagai seorang pendidik dan tentunya untuk memperbaiki pembelajaran kita. Nah, sahabat pembelajar semuanya, di sini saya akan sharing tadi sudah saya sampaikan yaitu pemodelan RAS ya. Jadi dalam sejarahnya itu eh, ilmu-ilmu pengukuran ya, measurement itu kan ada yang classical test theory, kemudian ada item response theory. Nah, untuk yang classical test theory ini itu kan sebenarnya ada begitu banyak kelemahan-kelemahan ya. Hasil analisisnya itu kurang memuaskan bagi sebagian expert ahli gitu ya. Sehingga akhirnya dikembangkan, kemudian lahirlah yang namanya item response theory. Nah, untuk item response theory baik itu classical test teori dari historinya bagaimana, teman-teman semuanya bisa browsing di media yang lain ya tentunya. Nah, untuk item response teori ini itu salah satunya itu adalah pemodelan RAS gitu ya. Pemodelan RAS. Nah, pemodelan RAS ini sendiri itu sekitar tahun 1960 ya dikenalkan oleh RAS ya penemunya sendiri. Nah, sampai sekarang ini perkembangan dari pemodelan RAS masih terus bergulir sehingga akhirnya sampai di kita bisa menggunakan untuk analisis pemodelan RAS ini menggunakan komputer, menggunakan software. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya WinStep ini. Nah, selanjutnya dalam deskripsi YouTube ini itu ada link download untuk WinStep. Maka teman-teman semuanya nanti bisa untuk mendownload terlebih dahulu. Nanti selepas di-download, kita nanti akan belajar bersama-sama untuk bagaimana menganalisis butir soal, baik itu pilihan ganda, baik itu soal urean. Mungkin kita juga membutuhkan kuesioner dari peserta didik untuk memberikan respon kepada pembelajaran. Kita nanti bisa menganalisis dan juga kita nanti akan membahas bersama-sama bagaimana untuk membaca hasil analisis itu khususnya itu adalah melalui pemodelan RAS. Ya, teman-teman semuanya, sahabat pembelajar yang berbahagia, pada menu di deskripsi itu ada link ya untuk mendownload dari WinStep. Nah, setelah diklik maka nanti akan tampil seperti ini. Teman-teman semuanya nanti bisa langsung download ya. Ya, bisa dilihat. Jadi di-download semuanya.
download anyway. Ya, tunggu sebentar. Ya, kemudian kita bisa buka hasil downloadan ini. Ya, ini mungkin kita simpan dalam folder tertentu ya, sebagai software. Kita copy, kemudian kita bisa untuk menyimpannya di sini gitu. Ini tergantung dari teman-teman semuanya. Kemudian kita ekstrak dari hasil downloadan ini. Ekstrak here. Nah, di sini ada password WinStep, kemudian ada WinStep password install 3730. Teman-teman semuanya nanti bisa langsung klik kanan untuk menginstal seperti halnya biasa. Run as administrator. Kemudian bisa klik yes. Jika nanti ketika install ya membutuhkan password, maka nanti teman-teman semuanya bisa langsung klik password WinStep ini. Nah, password WinStep. Kemudian nanti lisensinya bisa langsung di copy untuk dikopikan di sini ya. Nanti kalau sudah diisi password maupun lisensi nanti bisa langsung next. Nanti ketika sudah terinstall ya, maka nanti ini saya gagalkan dulu karena di sini sudah ada WinStep ya. Nanti kalau sudah terinstall maka nanti akan muncul di layar desktop seperti ini teman-teman semuanya. Jadi ada icon W ya, WinStep. Nanti setelah di install nanti akan muncul, bisa langsung diklik 2 kali cepat, nanti langsung close. Nah, selanjutnya nanti kita akan membahas bersama-sama, memberikan contoh bagaimana ada sebuah data yang nanti akan kita analisis bersama-sama dan sekaligus bagaimana cara membacanya. Mungkin untuk video selanjutnya. Demikian dari saya dulu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.